Jumpa kembali di channel YouTube saya, Bintang Timur Maharani 882. Semoga Anda sekalian tetap semangat. Pada hari ini saya akan melanjutkan bahasan saya tentang senyawa hidrokarbon. Pada bagian yang kedua ini, kita akan bicara tentang alkana, alkena, dan alkuna. Materi kimia kelas 11 semester ganjil. Pertanyaan refleksi yang pertama, apa itu alkana, alkena, dan alkuna? Saya ingin mereview pembelajaran kita di video yang pertama, bahwa senyawa hidrokarbon itu dikelompokkan menjadi senyawa hidrokarbon alifatik dan senyawa hidrokarbon siklik. Hingga sampai saya sampaikan bahwa di kelas 11 kita akan menyelesaikan tentang alkana, alkena, dan alkuna. Sedangkan bagian yang di sini akan dipelajari di kelas 12. Nah, siapa yang ingat tentang apa itu alkana, alkena, dan alkuna? Kalau melihat bagan ini, apa itu alkana? Bisa ditarik garis lurus dari atas sampai ke alkana. Bahwa yang namanya alkana itu adalah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Itulah alkana. Sedangkan alkena, kita juga tarik garis dari atas, senyawa hidrokarbon alifatik tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Itulah alkena. Nah, dengan proses berpikir yang sama, saya harap kalian bisa menjawab apa itu alkuna. Oke? Alkuna berarti senyawa hidrokarbon alifatik tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3. Jadi, perlu kita catat dalam benak kita. Yang pertama, itu pengertian alkana, alkena, dan alkuna tadi. Sudah disampaikan bahwa alkana adalah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Bisa nggak kita memberikan contohnya? Tentu bisa dong. Misalnya begini, kita ambil contohlah yang atom C-nya 3. Buat rantai C3 dan semua ikatannya tunggal. Rantainya terbuka. Jadi, boleh dibuat rantainya dulu C, ikatan tunggal, C, ikatan tunggal C. Kemudian tambahkan atom H, supaya atom C genap 4 ikatan kovalen. Maka strukturnya menjadi seperti berikut ini. Atom C-nya 3, namanya propana. Sambil perkenalan dulu. Nah, bagaimana yang dengan alkena? Tadi sudah disampaikan bahwa alkena adalah senyawa hidrokarbon alifatik, rantai terbuka, tidak jenuh, yang memiliki ikatan rangkap 2. Bagaimana contohnya? Kita ambil contoh alkena dengan jumlah atom C3. Buat aja ikatan atau rantai atom C3 dengan 1 ikatan rangkap 2. Maka C, ikatan rangkap 2 C, ikatan tunggal C. Nah, tinggal melengkapi atom H-nya supaya atom C memiliki 4 ikatan kovalen menjadi CH2, ikatan rangkap 2 CH, ikatan tunggal CH3. Atom C-nya 3 namanya prop, karena ini ada ikatan rangkap 2 dari kata ena
maka menjadi propena. Begitu juga untuk alkuna, prinsip dasar berpikirnya sama. Alkuna adalah merupakan senyawa hidrokarbon alifatik tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3. Bisa nggak kita memberikan contoh? Bisa dong. Kita ambil contoh yang atom C-nya 3. Maka buat rantai karbon dengan atom karbon 3, berilah satu ikatan kovalen rangkap 3. Berarti C ikatan rangkap 3 C, ikatan kovalen C, genapi ikatan kovalen atom C supaya genap 4 dengan menambahkan jumlah atom H. Maka CH ikatan rangkap 3C, ikatan tunggal CH ini tidak memiliki atom H karena sudah 4 ikatan kovalen. Kemudian namanya, sambil belajar nama, 3 itu prop. Karena ini una, alkuna, maka namanya menjadi propuna. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya rumus umum alkana, alkena, dan alkuna. Definisi tadi sudah. Bagaimana rumusnya? Untuk alkana, maka saya memberikan contoh dulu. 2 contoh senyawa alkana. Nomor 1, kita lihat yang tadi, rumus strukturnya adalah CH3, CH2, CH3. Kalau kita tulis rumus molekulnya bagaimana? Hitung saja, C-nya 3, 1, 2, 3. C3. Hanya berapa? 3 tambah 2 tambah 3. C-nya 3, hanya 8. Maka rumus molekulnya menjadi C3H8. Saya ambilkan satu lagi, nomor 2. Kalau C-nya 4, buatlah rantai C-nya 4. C, strip C, strip C, strip C. Ada 4, semuanya ikatan tunggal, rantai terbuka. Selebihnya genapi supaya atom C 4 ikatan kovalen. Maka jadilah strukturnya seperti ini. CH3, CH2, CH2, CH3. Bagaimana rumus molekulnya? Ya tulis saja, C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. C-nya 4. Hanya 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3. Berarti C4H10. Nah, sekarang kita punya 2 contoh rumus molekul dari alkana. Kalau C-nya 3 hanya 8. Kalau C-nya 4 hanya 10. Maka kira-kira bagaimana rumus umumnya? C-nya 3 hanya 8, C-nya 4 hanya 10. Maka secara matematis rumus umumnya dapat ditulis CnH2n plus 2. Oke. Sekarang untuk alkena sama proses berpikirnya. Saya ambilkan 2 contoh senyawanya. Yang pertama itu C-nya juga 3. C-nya 3, rantainya terbuka, punya 1 ikatan rangkap 2. Nah ini, maka strukturnya menjadi CH2 ikatan rangkap 2, CH ikatan tunggal CH3. Ingat, atom C harus 4 ikatan kovalen. Bagaimana rumus molekulnya? Kalau C-nya 3, 1, 2, 3, hanya 2 tambah 1 tambah 3. Ada 6. Berarti rumus molekulnya adalah C3H6. Satu lagi untuk alkena, nomor 2. Atom C-nya 4, ikatan
rangkapnya ada 1. Mau diletakkan di mana terserah kita. C-nya 4, jadi C, ikatan rangkap 2C, ikatan tunggal C, ikatan tunggal C. Karena ini ikatannya sudah 2, dikenapi ini CH2, ikatan C ini 1, 2, 3, berarti supaya 4 tambah 1. Untuk C ini ikatannya ke kiri 1, ke kanan 1, sudah 2, supaya 4 tambah 2. C yang ini ikatannya 1 ke kiri ditambah H3. Sehingga rumusnya CH2 ikatan rangkap CH, CH2, CH3. C-nya 4 hanya berapa? 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Jadi jumlahnya 8. Maka serumus molekulnya C4H8. Kalau demikian, bagaimana rumus umumnya untuk alkena? Kalau C-nya 3 hanya 6, C-nya 4 hanya 8, maka ini CnH2n plus 2. Sekali lagi dengan proses berpikir yang sama, bagaimana untuk alkuna? Saya juga mengambilkan 2 contoh untuk senyawa alkuna. Yang nomor 1, C-nya 3. C-nya 3 punya ikatan rangkap 3 1 buah, berarti C ikatan rangkap 3, C ikatan tunggal C. Demikian strukturnya. Tambahlah atom hanya supaya atom C memiliki 4 ikatan kovalen. Bagaimana rumus molekulnya? Secara matematis, C-nya 3, 1, 2, 3, hanya 4. Maka rumus molekulnya menjadi C3H4. Satu lagi, nomor 2. Kalau atom C-nya ada 4, berarti C ikatan rangkap 3C, ikatan tunggal C, ikatan tunggal C. Kemudian tambahi jumlah atom hanya supaya ikatan kovalen atom C genap 4. Maka strukturnya menjadi CH ikatan rangkap 3C, ikatan tunggal CH, CH3. C-nya ada 1, 2, 3, 4, hanya 1 tambah 2 tambah 3. C-nya 4, hanya 6. Kalau begitu bagaimana rumus umumnya secara matematika? C-nya 3 hanya 4, C-nya 4 hanya 6. Maka rumus umumnya menjadi CnH2n-2. Oke. Jadi antara suku alkena yang pertama dan kedua dalam bagan saya ini, C-nya naik 1, hanya naik 2. Kalau kita cari misalnya C5, C-nya 5 pasti CnH2n plus 2. C-nya 5 hanya 2 kali 5, 10 tambah 2, 1. C5H12 dan seterusnya. Maka karena selisihnya CH2, maka ini namanya deret homolog atau sepancaran. Dalam bahasa saya, ini satu keluarga, ini satu keluarga, ini satu keluarga. Keluarga alkana, keluarga alkena, dan keluarga alkuna. Yang berikutnya, tata nama IUPAC alkana, alkena, dan alkuna. Tata nama baik alkana, alkena, dan alkuna sebenarnya dibagi menjadi 2, yakni tata nama trivial atau tata nama umum, tata nama lazim. Tapi dalam video pembelajaran saya ini, saya memfokuskan diri pada tata nama IUPAC, alkana, alkena, dan alkuna.
atau tata nama sistematik. Kenapa disebut tata nama sistematik? Karena tata nama ini mengikuti aturan. Kenapa muncul tata nama sistematik atau IUPAC? Ketika senyawa hidrokarbon semakin banyak ditemukan, kalau tetap bertahan menggunakan tata nama lazim, maka kita akan kesulitan dalam memberikan nama. Karena itu diputuskanlah tata nama IUPAC atau sistematik. Pertanyaannya, bagaimana aturannya? Maka kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, tata nama IUPAC untuk alkana, alkena, dan alkuna kalau rantai C-nya tak bercabang. Sudah disinggung di pembelajaran video yang pertama. Nah, untuk alkana, saya ambilkan contoh 5 suku alkana yang pertama. Kalau C-nya 1, hanya 4. Karena C harus 4 ikatan kovalen dan ini harus senyawa hidrokarbon. Diberi nama metana. Kalau C-nya 2, karena ikatannya tunggal, digenapi atom hanya CH3, strip CH3, namanya etana. Kalau C-nya 3, 1, 2, 3, rantai terbuka, semua ikatan tunggal, genapi atom hanya supaya ikatan kovalen totalnya menjadi 4, menjadi CH3, strip CH2, strip CH3, namanya propana. Begitu juga yang keempat, 1, 2, 3, 4, namanya butana. Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, namanya pentana. Bagaimana yang untuk alkena? Prinsip dasarnya sama. Alkena, senyawa hidrokarbon alifatik, tidak jenuh dengan ikatan rangkap 2. Untuk membentuk ikatan rangkap 2, maka minimal atom C-nya adalah 2. Sehingga C ikatan rangkap 2C dikenapi atom hanya supaya karbon 4 ikatan kovalen, strukturnya menjadi CH2 ikatan rangkap 2 CH2, namanya etena. Yang nomor 3, CH2 ikatan rangkap 2 CH, kemudian CH3 namanya propena. Yang keempat, CH2 ikatan rangkap 2 CH, strip CH2, strip CH3, namanya butena. Tapi ini ditambahi 1 strip butena. Dari mana 1? Karena ikatan rangkap 2-nya atau enanya itu pada atom C nomor 1. Begitu juga yang kelima, CH2 ikatan rangkap CH, CH2, CH2, CH3, namanya pentena. Karena enanya di nomor 1, maka 1 pentena. Kalau enanya di nomor 2 di sini, maka ini 2 pentena. Nanti akan dibahas lebih jelas untuk atau pada tata nama yang atom C-nya bercabang. Dengan dasar berpikir yang sama untuk alkuna, mudah-mudahan Anda bisa mengerti dengan baik. Mirip dengan alkena, tidak ada atom C1. Jadi, paling sederhana dari senyawa alkuna itu C-nya 2. C-nya 2, ikatannya rangkap 3, berarti dikenapi atom H supaya ikatan kovalen sama dengan 4, sehingga strukturnya CH ikatan rangkap 3 CH, namanya etuna.
Yang atom C-nya 3 mirip, namanya propuna. C-nya 4, rantainya terbuka, tidak bercabang, namanya 1 butuna. Dan yang nomor 5, 1 pentuna. Jadi kalau 1 itu met, kalau 2 et, kalau 3 prop, kalau 4 but, kalau 5 pen, kalau 6 bagaimana? Kalau 7 bagaimana? Kalau 8 bagaimana? Itu bisa silahkan diingat seperti saya tampilkan di bagian kanan ini. Jumlah atom karbonnya kalau 1 itu metana. Kalau jumlah atom karbonnya 2 etana atau etena atau etuna. Kalau jumlah atom C-nya 3, rantai terbuka tidak bercabang, maka prop bisa propana kalau masuk alkana, bisa propena kalau alkena, bisa propuna kalau alkuna. Begitu juga yang 4, kalau di alkana butana, kalau di alkena butena, kalau di alkuna butuna, dan seterusnya. Jadi ada met, et, prop, but, pen, hex, hep, ok, non, dek, undek, dodek, tridek, tetradek, dekana, dekena, dan seterusnya. Kalau yang berikutnya, kalau 15 ya pentadek, kalau 16 ya heksa, dekana atau dekena atau dekuna, dan seterusnya. Nah, mohon silahkan ini dipelajari, diingat baik-baik, mungkin dihafalkan. Video saya ini boleh di stop atau di pause 5 menit untuk mengingat nama-nama ini. Oke. Berikutnya, untuk tata nama IUPAC alkana, alkena, dan alkuna rantai C yang bercabang. Rantai C yang bercabang. Nah, baik alkana, alkena, alkuna sebenarnya ada 3 aturan yang pokok. Apa itu aturan-aturan yang pokok? Untuk alkana dulu. Nomor 1, tugasmu adalah menentukan rantai induk. Yang dimaksud rantai induk adalah rantai C terpanjang yang memiliki cabang terbanyak. Maksudnya pilih rantai C terpanjang. Kalau rantai C-nya terpanjangnya itu ada 2 atau 3, pilihlah yang memiliki cabang terbanyak. Ini untuk alkana. Untuk alkena sama. Langkah pertamanya adalah menentukan rantai induk. Hanya maknanya sedikit berbeda. Kalau di alkena, rantai induk yang dipilih yaitu rantai C terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Kalau toh ada rantai terpanjang dan tidak mengandung ikatan rangkap, jangan dipilih. Kalau rantai terpanjangnya ada 2, ada 3 sama-sama memiliki ikatan rangkap, maka pilihlah yang memiliki cabang terbanyak. Untuk alkuna, sama persis dengan alkena. Yang pertama, sama menentukan rantai induk, yakni rantai C terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 3. Nah, kalau Anda sudah menentukan rantai terpanjang, tugasmu yang kedua yaitu memberi nomor baik alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sekarang persoalannya caranya bagaimana?
memberi nomor itu. Kalau pada alkana memberi nomor pada atom C, yakni silahkan dimulai dari salah satu ujung, karena ini rantainya terbuka, sehingga cabang atau alkil mendapat nomor terkecil. Ini untuk alkana, cabang menjadi prioritas. Tapi untuk alkena sama, memberi nomor pada rantai induk, hanya prioritasnya adalah ikatan rangkap 2. Maka saya tulis demikian: memberi nomor atom C pada rantai induk, yakni dimulai dari salah satu ujung, sehingga ikatan rangkap, maksudnya rangkap 2, mendapat nomor terkecil. Kalau di alkuna, ya sama saja. Prinsipnya memberi nomor pada atom C pada rantai induk, yakni dimulai dari salah satu ujung, sehingga atau supaya ikatan rangkap 3 mendapat nomor terkecil. Oke, sudah selesai tahap 1 dan 2, baru kita memberi nama. Bagaimana memberi nama? Aturan IUPAC sebenarnya namanya terdiri dari 2 bagian, yakni cabang dan rantai induknya. Kalau saya bilang namanya itu nama anaknya dan nama emaknya. Nama anaknya di depan, nama emaknya di belakang. Nah, bagaimana konsepnya? Menuliskan nama senyawa, yakni dimulai dengan nama cabang yang disusun berdasarkan abjad. Ingat, nama anak-anaknya itu baris di depan, disusun berdasarkan nama abjadnya. Kemudian diakhiri dengan nama induknya. Bahasa saya nama emaknya. Posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka. Antara angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma. Sedangkan antara angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda jeda atau strip. Bagaimana untuk alkena dan alkuna? Nomor 3, saya tulis saja sederhana, sama dengan alkana. Untuk alkuna, bagaimana? Saya tulis bahasa pendek, sama dengan alkana. Ada beberapa penjelasan. Untuk alkana alkena saya gabung menjadi satu. Saya anggap ini aturan atau langkah yang keempat. Aturan yang keempat. Atom C yang berada di luar rantai induk, baik pada alkana, alkena maupun alkuna, itu namanya cabang atau alkil. Alkil ini sebenarnya alkana yang kehilangan satu atom hanya. Sehingga rumus umum alkil itu CnH2n plus 1. Kalau alkana kan CnH2n plus 2. Bahkan nama alkil juga diambil dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran ana menjadi il. Metana menjadi metil, etana menjadi etil, propana menjadi propil. Nah, bagaimana cabang-cabang itu? Saya perjelas dengan struktur dan nama. Nomor 1 misalnya, CH4 itu metana. Kalau kehilangan satu atom hanya menjadi CH3. Harusnya CH4. Hilang satu menjadi CH3. Ini strip ikatan kovalen yang siap digunakan untuk berikatan dengan rantai induknya. Maka namanya ini menjadi metil. Nomor 2. Kalau etana tadi strukturnya kan CH3 ikatan tunggal CH3. Kalau kehilangan satu atom hanya, maka strukturnya menjadi demikian. CH3 strip CH2 strip ini maksudnya ikatan kovalen tunggal. Ini tempatnya mereka berikatan
dengan rantai induknya. Etana menjadi etil. Sedangkan yang ketiga, propana, CH3, CH2, CH3. Kalau kehilangan satu atom C-nya, satu atom hanya di ujung, maka menjadi CH3, strip CH2, strip CH2. Ini ikatan kovalen atau radikal untuk berikatan dengan rantai induk. Propana akan menjadi propil. Kalau hilangnya atom H itu di tengah, bagaimana? Strukturnya kalau saya putar sedikit menjadi begini. CH3, CH, strip, kehilangan satu atom H, ini CH3. Struktur yang demikian itu namanya isopropil. Yang keempat, butana, CH3, CH2, CH2, CH3, butana. Kehilangan satu atom hanya menjadi CH2 radikal ini, maka ini menjadi butil. Kemudian struktur yang lain, kalau ini saya buat cabang di sini, CH3, strip CH, CH3, CH2, strip, ini untuk rantai induk, berarti ini isobutil. Kalau yang ini, saya geser cabangnya menjadi di sini, CH3, CH2, strip CH, CH3, strip, ini namanya sekunder butil atau disingkat sekbutil. Satu lagi, untuk struktur yang demikian, CH3, strip C, CH3, CH3, strip, ini namanya tersier butil atau terts butil. Kalau 5 bisa pentana jadi apa dan seterusnya. Yang terakhir, untuk tata nama alkana, alkena, dan alkuna yang bercabang, jika terdapat 2 cabang atau lebih yang sama, misalnya metilnya ada 2, metil-metil, hal ini disingkat dengan awalan ditrittetrapenta. Kalau metil-metil berarti dimetil. Kalau ada 3 metil-metil-metil berarti trimetil. Kalau ada etilnya 3, etil-etil-etil, maka trietil dan seterusnya. Oke, semoga Anda memahami. Untuk lebih mendalami lagi tentang konsep-konsep ini yang masih ragu-ragu, mari kita lihat contoh-contoh penamaan senyawa-senyawa alkana, alkena berikut ini. Oke. Yang alkana, saya ambilkan contoh, strukturnya demikian. Nah, kita pertama menentukan rantai C terpanjang. Rantai terpanjangnya kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kalau dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi rantai terpanjangnya ini 6 ada 2, lurus dan ke bawah. Pilih yang mana? Kalau lurus, cabangnya cuma 1 ini. Kalau dari bawah, cabangnya ada 2, maka pilih yang memiliki cabang terbanyak. Jadi ini keputusan sebagai rantai induknya, dan tolong rantai induknya bukan yang sebelah kanan ini. Sekali lagi, karena ini punya 2 cabang, ini punya 1 cabang. Cabangnya yang pertama CH3 strip CH2, C-nya 2, maka ini namanya etil. Yang ini
cabang yang kedua C-nya 1, namanya metil. Oke. Sedangkan ini cabangnya cuma 1, kalau ini namanya isopropil. Nah, jadi ini kita putuskan bahwa ini adalah cara yang salah. Sekarang namanya apa? Namanya tadi terdiri dari 2 bagian pokok, alkil atau cabang, dan rantai induk. Rantai induknya C-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, namanya heksana. Cabangnya ada etil, ada metil, disusun berdasarkan abjad, maka etil duluan. Etilnya di mana? Etilnya terikat di atom C nomor 3, maka ini 3 etil. Metilnya terikat di atom C nomor 2, maka ini 2 metil. Sehingga nama lengkapnya, nama IUPAC-nya 3 etil 2 metil heksana. Ada etil terikat di atom C nomor 3, ada metil terikat di atom C nomor 2, rantai induknya atau emaknya itu heksana. Bagaimana dengan alkena? Kita ambil contoh. Untuk alkena strukturnya seperti ini. Nah, sama dengan yang di atas. Rantai terpanjangnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tidak punya atau tidak memiliki ikatan rangkap 2. Jangan dipilih yang memiliki ikatan rangkap 2, maka dari bawah sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tadi saya menyampaikan walaupun panjang, kalau tidak mengandung ikatan rangkap, jangan dipilih. Sehingga rantai utamanya, rantai induknya adalah ini. Nah, mengapa bukan yang ini? Tadi sudah saya sampaikan, ini lebih panjang, betul. Tapi kan tidak mengandung ikatan rangkap pada rantai utamanya. Pilihlah yang terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Biarpun panjang tidak ada ikatan rangkap, jangan dipilih. Oke. Nah, kemudian ini cabang namanya etil, sama dengan alkana. Ini cabang namanya metil. Rantai induknya 5, tapi punya ikatan rangkap 2, maka pentena. Nah, ikatan rangkap 2-nya itu kalau dilihat gambar ada nomor 1 dan nomor 2. Di nomor 1 dan 2, maka pilih yang terkecil. Berarti rantai induknya namanya 1 pentena. Cabang disusun berdasarkan abjad, maka nama lengkapnya menjadi 2 etil, 4 metil, 4 metil ini 1 pentena. Nah, kalau alkana paham, mudah-mudahan alkuna juga paham. Ini contohnya untuk alkuna. Nah, rantai terpanjangnya, pilih rantai C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Nah, cuma 1 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rantai induknya jumlah atom C7, maka namanya heptuna. Unanya di nomor 3 dan 4 dari gambar ini. Ambil angka yang kecil, berarti namanya 3 heptuna. Nah, penomoran dari kiri atau kanan? Penomoran kan sudah jelas dipilih dari salah satu ujung supaya ikatan rangkap 3-nya mendapat nomor terkecil. Jangan pikirkan cabang. Kalau cabang itu kan urusan alkana. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4.
jatuhnya nomor 4 ikatan rangkapnya. Kalau dari kiri 1, 2, 3, jatuhnya nomor 3. Berarti pilih dari kiri 1, 2, 3. 3 heptuna. Ada 3 cabang. Yang pertama ini adalah metil. Mana tadi? Ini adalah yang kedua. Mana ini? Juga metil. Ini yang ketiga juga metil. Metilnya ada 3, maka disingkat trimetil. Namanya menjadi 2,5,6 trimetil 3 heptuna. Ini namanya 2,5,6 trimetil. Maksudnya metilnya ada 3 di nomor 2, nomor 5, nomor 6. 3 heptuna maksudnya rantai induknya jumlah atom C-nya 7 hep. Ada una ikatan rangkap 3 di nomor 3. Nah, saya kira inilah contoh-contoh nama-nama alkana, alkena, alkuna berdasarkan tata nama IUPAC. Oke. Nah, berikut adalah saya berikan latihan soal nomor 1. Tuliskan nama IUPAC untuk dan rumus molekulnya. Tadi sudah belajar untuk senyawa alkana dan alkena, ini maksudnya alkana dan alkena. Baiklah, untuk lebih memahami tata nama alkana, alkena, dan alkuna yang sudah kita pelajari bersama, berikut contoh-contohnya tadi. Oke, silahkan dicoba latihan-latihan soal berikut ini. Yang pertama, tuliskan nama IUPAC dan rumus molekul senyawa alkana dan alkena berikut ini. Nomor 1A seperti ini, 1B, 1C, 1D, 1E, dan 1F. Soal kedua, tuliskan rumus struktur dari senyawa berikut. Ada 2A, 2B, 2C, 2D, dan 2E. Yang nomor 3, tuliskan nama IUPAC dan rumus molekul senyawa berikut. 3A, 3B, dan 3C. Nomor 4, penamaan senyawa berikut tidak benar atau salah menurut aturan IUPAC. Tentukan nama yang benar dari senyawa 4A, 3 isopropil heksana, B-nya 3 pentena, C-nya 2,2 dimetil 3 pentena. Nah, jawaban soal ini ada di slide berikutnya. Tapi saya minta dengan sangat kalian silahkan mencoba dulu 20-30 menit, silahkan video saya di pause atau di stop. Nah, 30 menit berikutnya baru silahkan jawaban kalian itu cocokkan dengan jawaban saya di slide berikutnya. Oke, tetap semangat. Nah, jawabannya kira-kira demikian. Nomor 1A. Nah, semuanya ikatannya tunggal rantai terbuka, berarti ini kelompok alkana. Pilih rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya kalau lurus 1, 2, 3,
4, cuma 4, tapi kalau dari bawah 1, 2, 3, 4, 5. Rantai terpanjangnya 5, namanya pentana. Langkah kedua, beri nomor dari salah satu ujung supaya cabang mendapat nomor terkecil. Kalau dari sini 1, 2, 3, cabangnya ketemu nomor 3. Kalau dari sini 1, 2, 3 juga nomor 3. Jadi boleh penomoran dari kiri, boleh dari kanan. Itu namanya ekuivalen. Ini cabangnya 1, 2, 3, nomor 3. Ini namanya metil, maka 3 metil pentana. Nah, rumus molekulnya bagaimana? Hitung saja semua atom C dan H-nya. C-nya 1, 2, 3, 4, 5 ditambah C yang cabang ini 1 berarti 6. H-nya adalah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Maka C6H14. Tidak mau repot menghitung ya boleh saja. Ini alkana. CnH2n plus 2. Berarti C-nya 6, H-nya 6 kali 2 tambah 2 sama dengan 14. Boleh juga dari sini, pentana itu 5, kemudian metil itu C-nya 1, berarti C-nya 6, karena ini alkana, maka C6H14. Yang B, alkana ini karena semuanya rantai terbuka dan ikatan tunggal, tentukan rantai induknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada yang lain. Kedua, beri nomor dari salah satu ujung supaya cabang mendapat nomor terkecil. Kalau dari kanan 1, 2, 3, cabang ketemu nomor 3. Kalau dari kiri 1, 2, cabang ketemu nomor 2. Berarti penomoran dari kiri. Sehingga ini ada metil, 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 maka trimetil. 3 metil ini terletak di nomor 2 ke atas, nomor 2 ke bawah, dan nomor 4. Maka 2,2,4 trimetil heksana. Rumus molekulnya hitung semua atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena alkana CnH2n plus 2, maka C-nya 9, 9 kali 2 tambah 2 sama dengan 20, maka rumus molekulnya adalah C9H20. Boleh juga dari sini heksana 6, metilnya C-nya 1, trimetil berarti 3, 6 tambah 3, 9, dan seterusnya. Begitu juga yang nomor C, itu memilih rantai utama, rantai induk, ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6, beri nomor dari salah satu ujung supaya cabang mendapat nomor terkecil. Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4 cabangnya ketemu nomor 4. Kalau dari kanan cabangnya ketemu nomor 1, ini nomor 2. Berarti penomoran dari kanan. Ini ada metil, ada etil. Maka etil harus ditulis duluan sesuai urutan abjad. Maka ini 1, 2, 3 etil, 2,3 dimetil, rantai utamanya heksana. Jadi mengurutkan abjad itu dari nama dasar alkil. Ini etil, ini metil, bukan dari yang singkatan di ini, bukan. Dari etil dan metil. Rumus molekulnya C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, CnH2n plus 2, maka 10 kali 2 tambah 2 sama dengan 22, C10H22. Berikutnya ini satu lagi sajalah ya, 1D, ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rantai terpanjang ini 6, tapi tidak memiliki ikatan rangkap, jangan dipilih. Maka yang ada ikatan rangkapnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga terus kemudian beri nomor dari salah satu ujung supaya
ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Maka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nomor 3 ada etil. Kemudian rantai utamanya heksena. Enanya di nomor 1. Maka 3 etil 1 heksena. Rumus molekul caranya sama. Hitung semua atom C dan H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya hitung semua. Kalau tidak mau repot, ingat ini ada ikatan rangkap 2, ena, berarti alkena, rumus umumnya CnH2n. Maka C-nya 8, hanya 8 kali 2, 16. Begitu juga nomor E dan nomor F. Saya berikan komentar sedikit nomor F. Rantai terpanjang, tidak harus lurus. Boleh bengkok, pokoknya jumlah atom C terbanyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2. Milih yang lurus atau yang ke bawah. Kalau yang lurus cabangnya 2. Metil dan isopropil. Tapi kalau ke bawah cabangnya 3. Maka pilih rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2 dan memiliki cabang terbanyak. Kemudian penomoran dari salah satu ujung supaya ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Maka dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 ada etil, berarti 4 etil. Ini 4, ini metil, ini 5 metil. Jadi 4,5 dimetil 2 heksena. Enanya ada di nomor 2. Nah, rumus molekulnya hitung semua atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alkena CnH2n. Ini nomor 2. A, B, C, D, E. Silahkan diperiksa. Ini nomor 3. Saya perlu komentar sedikit. Di setiap ujung dan sudut ini adalah tempat atom C. Maka rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya ikatannya tunggal. Maka ini heptana. Penomoran dari salah satu ujung supaya cabang mendapat nomor terkecil. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4. Kalau dari sini 1, 2. Maka dari kanan 1, 2, 3, 4. Berarti 2,4 dimetil heptana. Rumus molekulnya C-nya heptana, hep 7, metil 1 kali 2 berarti 2. 7 tambah 2, 9. Karena ini alkana, C9, 9 kali 2 tambah 2. C9, H20. Begitu juga yang nomor B. Nomor C juga sama. Ingat, ini ada ikatan rangkap 2. Ini adalah kelompok alkena. Satu lagi komentar yang terakhir, misalnya 3A. 3 isopropil heksana. Ini salah atau tidak sesuai aturan katanya tadi ya. Buat aja strukturnya dari sini. Heksana itu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nomor 3 ada isopropil yang ini. Kemudian lengkapi dengan atom H supaya atom C 4 ikatan kovalen. Nah, kemudian benarkah ini? Ternyata tidak benar karena rantai terpanjangnya bukan yang lurus. Kalau yang lurus ini punya 1 cabang. Kalau dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini punya 2 cabang. Sehingga yang benar ini namanya menjadi 1, 2, 3, 3 etil, 2 metil heksana. Yang ini salahnya di mana? Salahnya ini memberi nomor.
Penomoran bukan dari kiri 1, 2, 3, tapi dari kanan yang benar 1, 2. Maka ini bukan 3 pentena, tapi 2 pentena. Dan seterusnya, jika ada sesuatu yang merasa ragu-ragu, perlu ditanyakan, silahkan konfirmasi ke saya. Oke, itu saja tentang senyawa hidrokarbon. Bagian yang kedua tentang tata nama IUPAC, alkana, alkena, dan alkuna. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video saya yang selanjutnya.